Halo guys, perkenalkan nama saya Silver Jaya dengan NIM 24061111061. Di sini saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Riau, Prodi Agribisnis. Saya akan mempresentasikan tugas saya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Topik ini sangat penting karena penyuluhan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, sedangkan evaluasi juga berfungsi untuk menilai seberapa efektif kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan oleh para penyuluh. Pada awalannya, kita akan membahas itu pengertian evaluasi penyuluhan pertanian, di mana diartikan sebagai proses menilai sejauh mana sih kegiatan penyuluhan yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dari awal. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai bagaimana sebuah proses pelaksanaannya, metode yang digunakan, serta dampaknya terhadap pengetahuan dan perilaku para petani. Jadi, evaluasi adalah alat untuk memastikan bahwa kegiatan penyuluh benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi petani untuk mendukung penggunaan pertanian yang berkelanjutan oleh petani. Baiklah, kita masuk ke dalam subbab pembahasan yang kedua, di mana pada ini kita akan membahas tujuan evaluasi penyuluhan. Tujuan utama dari evaluasi penyuluhan antara lain itu untuk mengetahui apakah kegiatan penyuluhan berjalan sesuai efektif dan sesuai juga kebutuhan para petani. Untuk menilai sejauh mana sih tujuan penyuluhan telah tercapai, misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani. Yang ketiga itu untuk menemukan kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan penyuluhan agar bisa diperbaiki untuk program penyuluhan yang akan mendatang di masa depan. Selanjutnya yang keempat, untuk meningkatkan mutu program penyuluhan secara keseluruhan. Sedangkan yang kelima itu serta untuk menilai dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan setelah kegiatan penyuluhan atau program yang dilakukan oleh para penyuluh. Baiklah, pada subbab pembahasan yang ketiga yaitu jenis dan tahapan-tahapan evaluasi penyuluhan. Secara umum, evaluasi penyuluhan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. Yang pertama itu ada evaluasi awal atau ex-ante, dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Tujuan ini memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan para petani ke depannya. Selanjutnya itu ada evaluasi proses atau ongoing, dilakukan ketika kegiatan sedang berjalan atau program penyuluhan itu sedang berjalan, untuk melihat juga apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana program penyuluhan pertanian dari awal. Yang ketiga itu ada evaluasi akhir atau ex post, dilakukan setelah kegiatan selesai, guna melihat atau menilai hasil dan dampak yang muncul di lapangan. Selanjutnya masih pada pembahasan subbab yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Biasanya dimulai dari perencanaan evaluasi, kemudian pengambilan data itu dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dilanjutkan oleh menganalisis data yang sudah didapat dari sebelumnya. Dan terakhir itu pelaporan hasil evaluasi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi daripada pihak-pihak penyuluhan pertanian. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat yaitu aspek yang dievaluasi. Dalam evaluasi penyuluhan ada beberapa aspek yang penting dan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu aspek input. Yaitu sumber daya yang digunakan seperti dana, tenaga penyuluh, dan juga sarana prasarana seperti tanah, gudang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada aspek proses, yaitu metode atau teknik-teknik penyuluhan yang diterapkan. Itu sepertinya pemberitahuan atau penyuluh yang menjelaskan kepada petani bagaimana teknik-teknik atau olahan yang digunakan dalam satu program. Yang ketiga itu ada aspek output, yaitu hasil langsung seperti peningkatan pengetahuan petani. Yang keempat itu aspek outcome, yaitu perubahan perilaku atau perencanaan teknologi oleh para petani. Yang terakhir itu ada aspek dampak, yaitu pengaruh jangka panjang
seperti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Dengan menilai seluruh aspek tersebut, kita bisa melihat bahwa gambaran penyuluh tentang keberhasilan sebuah kegiatan penyuluhan. Baiklah, kita masuk ke subbab yang kelima, manfaat dan evaluasi penyuluhan. Selain memiliki tujuan, evaluasi juga memiliki manfaat. Beberapa manfaatnya diantaranya yaitu memberikan umpan balik bagi penyuluhan dan instansi pelaksana. Yang kedua, menjadi dasar dalam perencanaan program berikutnya agar lebih efisien bahan atau input yang digunakan dan juga lebih tepat sasaran. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan pertanian. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kepercayaan petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian. Yang kelima, serta menjamin bahwa program berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan suatu periode pembangunan penyuluhan pertanian. Baiklah, kita masuk ke subbab terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, evaluasi penyuluhan pertanian merupakan bagian penting dalam siklus kegiatan penyuluhan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan. Dengan adanya evaluasi yang baik, kegiatan penyuluhan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia khususnya. Baiklah, penutupan dari saya, demikian pembahasan saya mengenai evaluasi penyuluhan pertanian. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya proses evaluasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan penyuluhan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, selamat pagi.